أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di malam hari ini di kota Musai'id. Kita bisa berkumpul bersama dalam rangka majlis li talabil ilmi insyaallah taala. Dan sebenarnya ada banyak forum kajian di Qatar, baik yang berbahasa Arab, bahasa Inggris maupun yang bahasa Indonesia. Dan kami harapkan Bapak Ibu barangkali yang punya keluangan waktu untuk menetapi satu kajian itu sesuai dengan kemampuannya, sehingga saya bisa rutin di kajian Ustadz Fulan di hari A, hari B, jam sekian. Anda ikuti secara rutin sampai khatam, karena insya Allah itu yang bisa memberikan taksil ilmi, jadi pondasi ilmu, sehingga kita tidak putus untuk selalu hadir di waktu yang sama. Ada seorang ulama yang satu ketika beliau dapat informasi bahwa gurunya di hari itu sedang sakit, sehingga kajiannya libur. Namun beliau tetap hadir di majelis sang guru, meskipun beliau sudah tahu kalau kajian di hari itu libur. Ketika beliau ditanya, kenapa kamu tetap hadir? Kajian nggak ada, libur, dan kamu kan sudah diberitahu kalau libur. Kemudian beliau sampaikan, saya tidak ingin memutus amalku. Walaupun kajian libur, maka kehadiranku tidak libur. Sehingga beliau tidak ada uzur untuk tidak hadir, tetap hadir walaupun tidak ada kegiatan kajian. Ini salah satu di antara contoh bagaimana mereka memahami bahwa istiqomah dalam beramal bentuknya adalah tidak pernah putus selama tidak ada uzur. Maka kalau kita ingin mendapatkan catatan sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana muqiman sahiha. Apabila seorang hamba itu sakit atau dia sedang safar, maka akan dicatat untuknya sebagaimana amalan ketika dia sehat atau ketika dia mukim. Ini didapatkan oleh seorang hamba apabila dia punya rutinitas amal tertentu. Sehingga kalau misalnya Anda ngunci di satu kajian tertentu, kajian Ustaz Syukron di hari Jumat misalnya jam sekian, dan setiap Jumat jam segitu Anda selalu hadir, maka satu ketika misalnya Anda off, harus pulang ke Indonesia, atau Anda sakit, atau ada uzur yang lain, amal itu tetap mengalir pahalanya walaupun kita tidak sedang melaksanakannya, karena dicatat sebagaimana orang yang mendapatkan amal seperti ketika dia sehat dan dia tidak sedang safar. Baik, itu kurang lebih bagian cuplikan berkaitan dengan seorang muslim bisa mempertahankan pahala amal walaupun dia tidak beramal. Berikutnya Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang amal terbaik di ujung usia. Sebelumnya saya mau tanya, Bapak usia berapa Bapak? 51. Sebelah 52. 60. Masya Allah. Baik. Yang usia 60 tahun kurang berapa tahun? Wallahu a'lam. Masnya ini usia berapa? 23. Kurang berapa hari lagi? Wallahu
Sehingga kalau kita berbicara sisa usia, itu artinya apa? Artinya apa? Usia yang saat ini sedang kita jalani. Karena siapapun tidak tahu kapan ajal akan menjemputnya. Dan tidak ada istilah kuburan yang khusus bagi orang tua. Sehingga tidak pernah ada pengumuman kuburan khusus 60 plus, tidak ada. Malaikat juga tidak membuat aturan, tidak punya aturan bahwa ketika dia mencabut nyawa harus yang 60 ke atas. Beda dengan mesin. Kalau mesin mungkin punya expired date, manusia kan tidak ada. Maka siapapun ketika dia membahas sisa usia, hakikatnya adalah apa yang saat ini sedang dia jalani. Nah, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa muqaddimah yang ingin kita sampaikan terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang amalan terbaik di sisa usia. Muqaddimah yang pertama, bahwa penentu baik dan buruknya amal seorang hamba ketika di dunia, Anda catat, ketika di dunia, ditentukan oleh bagian ujungnya. Penentu baik dan buruknya amal seorang hamba ketika di dunia ditentukan oleh bagian ujungnya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh khawatim, ditentukan oleh ujungnya. Sehingga kalau ujungnya baik, maka seluruh perjalanan hidupnya dianggap baik. Dan sebaliknya, ketika ujungnya jelek, seluruh perjalanan hidupnya dianggap jelek. Berdasarkan hal ini, maka Islam selalu menekankan agar kita istiqomah jadi orang baik sampai mati. Karena penentunya ada di ujungnya. Sehingga kita semuanya berharap bisa mendapatkan husnul khatimah. Karena itu sebagian orang soleh, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma ja'al khaira umri khawatimahu wa ja'al khaira a'mali fi akhiriha. Ya Allah, jadikanlah usia terbaikku adalah di bagian ujung, dan jadikanlah amal terbaikku di bagian akhir. Karena yang menentukan baik dan buruknya seorang hamba itu adalah kondisi terakhirnya. Berbeda dengan keadaan di akhirat. Kalau di akhirat kebalikan dari penentu di dunia. Untuk di akhirat, penentu hisab itu bagian depan. Depannya baik, belakangnya dianggap baik. Depannya sudah jelek, semua dianggap jelek. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Mundhiri dalam Targhib wa Tarhib dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu min amalihi shalah." Amal pertama yang akan dihisab oleh Allah besok di hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau salatnya seorang hamba yang merupakan amal pertama yang dihisab di yaumil akhir, statusnya baik, maka seluruh amal dianggap baik. Sebaliknya, ketika salatnya seorang hamba yang itu merupakan pertama kali dihisab di yaumil akhir, nilainya jelek, seluruh amal dianggap jelek. Dari sini kita butuh dua perjuangan. Perjuangan yang pertama adalah bagaimana kita bisa mencapai garis finish terbaik ketika hidup di dunia. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa berjuang untuk melakukan ibadah salat yang terbaik, karena itulah yang pertama kali nanti akan dihisab. Tayyib. Karena itu jamaah dimulakan Allah, kita kalau berbicara terkait amal yang terbaik, berarti bagian dari bagaimana merancang untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Catatan yang kedua,
perjuangan seorang hamba ketika beramal adalah sampai mati. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjadi muslim sampai mati. Sebagaimana Allah firmankan dalam muqaddimah khutbah yang sering disinggung dalam muqaddimah khutbah yang disampaikan oleh para khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kita untuk beribadah kepadanya sampai kapan? Sampai mati. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Dan para ahli tafsir menegaskan makna dari al-yaqin adalah al-maut. Makna dari al-yaqin adalah kematian. Meskipun dalam hal ini ada beda pendapat berkaitan dengan makna al-yaqin. Pendapat pertama, makna al-yaqin adalah kematian. Dan itu pendapat ahli tafsir ahlu sunnah. Pendapat kedua, makna al-yaqin adalah ketika orang sudah mencapai derajat ma'rifat, di mana ketika dia sudah mentok sampai derajat ma'rifat, maka dia sudah boleh tidak beramal. Sehingga dia membuat hierarki status hamba. Yang paling rendah namanya syariat, naik kelas jadi thariqat, naik lagi jadi hakikat, naik kelas lagi jadi ma'rifat, puncaknya nekat. Artinya tidak pernah beramal, nggak pernah sholat, tidak pernah puasa, dengan keyakinan sudah sampai mencapai tingkat yakin. Dan ini pemahaman yang sesat karena mereka nekat tidak beramal. Padahal makna al-yakin telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika Allah taala menceritakan dialog dengan penduduk neraka. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa lam yakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin hatta atana al-yaqin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Ketika Allah bertanya kepada penduduk neraka, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian tinggal di saqar, tinggal di neraka? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami dulu enggak salat, kami dulu enggak ngasih makan orang miskin, kami dulu isinya cuman bersenda gurau, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari kiamat, hatta atana al-yaqin, sampai datang kepada kami al-yaqin. Maknanya apa di situ? Sampai datang kepada kami bukan ma'rifat, karena orang kafir gak butuh ma'rifat. Sampai datang kepada kami kematian. Sehingga makna al-yaqin di sini adalah al-maut. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu keyakinan, maksudnya datang kepadamu al-maut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sehingga ujung dari ibadah seorang hamba itu apa, Pak? Ujung ibadah seorang hamba itu apa? Kematian. Kita menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah, ujungnya kematian. Meskipun ada banyak orang yang gagal, sehingga belum waktunya mati dia sudah berhenti untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa meraih ujung yang baik atau husnul khatimah. Baik. Selanjutnya jamaah bakal Allah. Muqaddimah yang ketiga, bahwa dalam Islam kita diajarkan untuk optimis dalam menatap masa depan penuh harapan dan bukan tenggelam dengan masa silam. Maka kita disyariatkan untuk bertobat, dan setelah bertobat banyak mohon ampun kepada Allah, lalu mendekat kepada Allah dengan harapan dicintai oleh Allah, disayang oleh Allah. Tapi Pak, saya sudah berlumur dengan dosa, saya punya masa silam yang gelap gulita,
Baik, siapapun manusia punya masa silam. Bahkan bisa jadi para sahabat Nabi SAW, masa silam mereka lebih kelam dibandingkan masa silam yang dialami oleh jamaah sekalian. Di antara sahabat ada yang pernah membenci Nabi SAW. Di antara sahabat ada yang pernah minum khamr, pernah berzina, pernah sujud kepada berhala. Ada juga di antara mereka yang pernah membunuh sahabat yang lain. Yang bunuh Hamzah siapa? Siapa yang bunuh Hamzah? Al-Wasi. Kemudian Al-Wasi masuk Islam. Padahal yang dibunuh Asadullah, seorang sahabat yang mulia, paman Nabi SAW yang bergelar singa Allah, dibunuh oleh Al-Wasi. Ketika Al-Wasi masuk Islam, sampai beliau itu diminta oleh Nabi SAW, jangan tampakkan mukamu di hadapanku, karena teringat pamannya. Sehingga Al-Wasi malu kepada Rasulullah SAW. Setelah masuk Islam, membayar Nabi SAW, beliau pergi. Setelah wafatnya Nabi SAW, beliau balik lagi. Dan beliau ingin menebus dosa yang pernah dilakukan oleh beliau ketika masih kafir, dengan cara berada di barisan terdepan pada waktu peristiwa perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzdzab, dan dialah yang menombak Musailamah Al-Kadzdzab. Baik. Ada juga sahabat yang dulu akan melakukan, sebelum dia masuk Islam, melakukan aneka tindakan-tindakan yang sangat jahat. Mungkin kita tidak sampai pada tingkatan itu. Namun Masya Allah, begitu mereka kenal Islam, Allah kasih petunjuk kepada mereka, jadilah mereka pahlawan-pahlawan bagi agama ini. Sehingga kita hutang budi kepada mereka. Melalui perjuangan mereka, Islam bisa sampai ke tanah air kita, bisa sampai ke negara ini, bisa kita rasakan dengan segar. Padahal menempuh kurun waktu yang lamanya ribuan tahun, lebih dari 1400 tahun. Karena itu jamaah dimulakan Allah, berkaitan dengan masalah menata amal masa depan, kita tidak diperintahkan untuk tenggelam dengan masa silam. Tapi yang benar gimana Pak? Jadikan masa silam itu sebagai pelajaran untuk memperbaiki masa depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat li ghadin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan ma qaddamat, apa yang terjadi di masa silam, li ghadin, untuk menatap masa depan. Sehingga dia punya pengalaman apa di masa silam? Pengalaman yang gak beres, pengalaman yang kurang bagus. Sudah Pak, Anda tidak perlu tenggelam dengan itu. Boleh saja Anda sedih dengan pengalaman masa silam, tapi kita tidak sedang membicarakan masa silam. Kita sedang membicarakan masa mendatang, dan bagaimana agar kita bisa mendapatkan kondisi yang baik di ujung perjuangan. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bagaimana agar kita bisa menjadi hamba yang baik, di situ ada tantangan yang terbesar adalah jangan jadi orang yang putus asa dengan dosa yang kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun, dan tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Baik. Selanjutnya, muqaddimah yang keempat. Dari judul yang kita sampaikan, kita hendak membahas amalan yang terbaik di ujung usia. Apa sih definisi amalan yang terbaik di ujung usia itu? Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh amal yang diajarkan Nabi SAW adalah amal yang terbaik. Karena amalan yang beliau ajarkan bersumber dari apa? Wahyu. Sehingga semuanya adalah amalan yang terbaik. Hanya saja
Kalau kita bicara tentang kondisi tertentu, maka di sana ada amalan yang perlu diprioritaskan dibandingkan amal yang lain. Maka berbicara amal terbaik bukan berarti amal yang lain gak baik. Tapi berbicara amal terbaik maksudnya adalah apa yang menjadi prioritas yang harus kita lakukan di kondisi tertentu. Sebagai contoh misalnya, para ulama menyebutkan bagian dari fikih seorang hamba, bagian dari tanda orang itu faqih dalam masalah agama adalah tahu prioritas. Karena terkadang amal itu bertabrakan dan hanya mungkin dilakukan salah satu karena kita tidak mungkin melakukan lebih dari satu amal. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa beramal yang tepat? Butuh fikih prioritas. Baik, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ini. Membaca Quran itu amal yang afdal atau tidak, Pak? Kenapa? Karena kita membaca kalamullah. Dan para ulama mengatakan afdalul kalam kalamullah, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sehingga afdalul kalam kalamullah. Maka mengucapkan kalamullah berupa membaca Al-Quran lebih tinggi tingkatannya dibandingkan zikir biasa. Namun kalau ini dilakukan ketika azan, maka dia kalah afdal dibandingkan apa? Dibandingkan menjawab azan. Kenapa? Kenapa? Karena itu waktunya. Sehingga saat azan berkumandang, seharusnya prioritas kamu adalah menjawab azan dan bukan membaca Al-Quran. Tapi Pak, baca Quran kan membaca kalamullah, seharusnya yang kita dahulukan. Betul. Cuman dalam posisi ini kau hentikan sesaat. Masih banyak kesempatan yang lain di mana kau bisa membaca kalamullah. Sebab ini waktunya mendengarkan azan dan kau disyariatkan untuk menjawab azan. Contoh yang lain, ketika ada orang yang sedang sholat sunnah, lalu dipanggil oleh orang tuanya. Sudah? Mana yang lebih tepat? Lanjut sholat sunnah atau mendatangi panggilan orang tua? Yang mana? Kenapa? Karena yang ini posisinya wajib. Sehingga di sini perlu ada prioritas. Loh, Pak, sholat kan ibadah yang sangat tinggi. Betul, tapi sholatmu bukan sholat wajib. Dan mendatangi panggilan orang tua hukumnya wajib. Maka tahu prioritas seperti ini, kau bisa menentukan amal mana yang harus kau lakukan dan bagian amal mana yang harus kau tinggalkan. Sehingga bagian dari fikih seorang hamba adalah paham prioritas. Ini penting jemaah. Karena itu Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang amal terbaik ketika di tempat A, amal terbaik di tempat B, amal terbaik di tempat C, itu bukan berarti bahasanya amal yang lain tidak baik. Namun para ulama mendudukkan di posisi ini ada amal prioritas, di posisi ini ada amal prioritas, dan demikian seterusnya. Dan ada satu buku khusus yang ditulis oleh Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala berkaitan dengan masalah prioritas amal yang berjudul Tajridul Ittiba. Dan buku itu membahas tentang bagaimana agar amal yang dilakukan oleh hamba itu nilainya semakin tinggi, dengan salah satu faktornya adalah tahu prioritas. Sehingga boleh disebutkan misalnya amal terbaik dalam situasi A, amal terbaik dalam situasi B, amal terbaik dalam situasi C. Apa yang harus dilakukan oleh hamba. Ini dibahas di buku Tajridul Ittiba. Bukunya tidak terlalu tebal, mungkin ya kurang lebih sekian tebalnya, 1,5 cm, dan sangat bagus. Termasuk salah satu buku favorit yang sering saya baca. Bahasa Indonesianya ada nggak, Pak? Kayaknya ada, kayaknya ya. Karena saya pernah dapat judul bahasa Indonesia yang semisal dengan itu. Cuman waktu itu saya ketemu sekitar tahun 2008. Sekarang wallahu a'lam. Ya nunggu kalau ada cetakan yang baru ya. Tayyib.
Sehingga kalau kita sedang membahas tentang amal terbaik di sisa usia, berarti maksudnya gimana, Pak? Prioritas amal apa yang harus kita dahulukan ketika kita berada di sisa usia, agar kita bisa merencanakan untuk mendapatkan husnul khatimah. Selanjutnya kita beralih kepada amal apa yang terbaik untuk kita lakukan di sisa usia. Jamaah berkat Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan prioritas amal dan memilih yang terbaik sesuai dengan posisinya, maka kita bisa memaksimalkan nilai dari pahala yang dimiliki oleh seorang hamba. Dan para ulama selalu memperhatikan bagian ini. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau ketika hari raya, beliau tidak mau memulai ucapan selamat hari raya. Namun kalau beliau dikasih ucapan selamat, beliau selalu ngasih jawaban. Ketika ditanya, kenapa Anda tidak memulai? Tapi Anda ketika dikasih ucapan selamat, Anda memberikan jawaban. Imam Ahmad rahimahullah menyampaikan, mengawali ucapan greeting, salam yang diperintahkan oleh Allah dan yang sifatnya anjuran hanyalah kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Sehingga kalau ingin mendapatkan pahala, itu kalimatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu tidak ada perintah. Namun menjawab salam apapun bentuknya diperintahkan dalam Al-Quran. Wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian mendapatkan ucapan salam apapun bentuknya, maka jawablah dengan yang lebih baik atau minimal kamu balas dengan yang semisal. Berarti membalas salam, greeting dalam bentuk apapun hukumnya menjalankan perintah Al-Quran, dan itu wajib. Maka kalau kita menyampaikan ucapan Eid Mubarak atau Selamat Idul Fitri atau kalimat yang semisal, selamat siang, selamat sore, good morning, good night, dan seterusnya, Lailatukumul Mubarak, semoga malammu malam yang diberkahi, dan kalimat-kalimat yang semisal ini nggak ada perintahnya, sehingga sifatnya mubah. Ada nilai pahalanya nggak? Nggak ada. Tapi ketika kita mendapatkan itu, lalu Anda menjawab, hukumnya wajib. Sehingga saat Imam Ahmad mendapatkan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha, beliau akan jawab, dan itu ada nilai pahalanya. Tapi memulai beliau tidak lakukan. Subhanallah. Contoh bagaimana ulama begitu perhitungan terkait masalah pahala, yang mungkin dalam diri kita nggak kepikiran. Tapi inilah perbedaan antara ahlul ilmi yang tahu tentang titik-titik mana yang bisa bernilai pahala, dan yang bukan ahlul ilmi yang dia tidak tahu antara batasan yang berpahala dan tidak berpahala. Baik, ini diantara contoh penerapan ulama berkaitan dengan masalah fikih prioritas. Selanjutnya, fikih prioritas di usia senja. Yang pertama, amalan terbaik di usia senja yang pertama adalah berusaha untuk fokus terhadap amalan ringan yang bisa dirutinkan. Berusahalah untuk fokus terhadap amalan ringan yang bisa dirutinkan. Kenapa ringan? Karena kalau ringan tidak terlalu membebani bagi diri. Sehingga kalau berat, bisa jadi jasad tidak sanggup untuk menyangganya. Mungkin ketika masih sehat dia bisa lakukan, tapi begitu dia sudah mulai usia senja, kemampuan itu menurun. Makanya syariat kita menyarankan ambil amal yang ringan, yang penting bisa dirutinkan. Nabi SAW pernah bersabda, khudhu minal a'mali ma tutikun
Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ambillah amal yang mampu untuk kalian rutinkan. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah bosan untuk ngasih pahala hatta tamallu, sampai kalian bosan untuk beramal. Sehingga beliau sarankan kalau mau mengambil amal yang rutin, jangan yang terlalu berat, tapi buat yang apa? Yang ringan. Ada kejadian di masa sahabat. Ada seorang sahabat yang dia meminta izin kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya ingin puasa tiap hari. Kemudian Nabi SAW mengatakan, La sama liman sama dahr. Nggak ada puasa bagi orang yang puasa tiap hari. Nggak boleh. Puasa dahr, hukumnya apa? Nggak boleh. Apa yang dimaksud dengan puasa dahr? Ya, puasa tiap hari, bukan puasa dahar ya Pak. Puasa dahar artinya puasa tiap hari. Nabi SAW mengatakan la sama liman sama dahr. Tidak ada puasa bagi mereka yang puasa tiap hari. Kemudian Nabi SAW menyarankan kepada sahabat ini, silahkan kamu lakukan puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, inni utiku khairan min dhalik. Ya Rasulullah, aku bisa yang lebih banyak dibandingkan itu. Inni utiku aktsara min dhalik. Aku bisa lebih banyak daripada itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sum syahrul haram thumma da'. Silakan kamu puasa di bulan haram. Bulan haram berarti ada 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Setelah itu jangan lakukan puasa. Khusus bulan haram saja. Sehingga dia setahun puasa sunnahnya 4 bulan. Ya Rasulullah, inni utiku aktsara min dzalik. Ya Rasulullah, aku bisa lebih banyak daripada itu. Kemudian Nabi SAW menyarankan, sum yauman wa aftir yauman. Dzaka shaumun Nabi Dawud, dzaka shaumun Nabi Dawud wa la tazid ala dzalik. Silakan kau puasa sehari dan tidak puasa sehari. Itu adalah puasa Dawud dan jangan tambahkan lebih dari itu. Sehingga ada kalimat jangan tambahkan lebih dari itu. Ini pilihan terakhir yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat ini melaksanakan rutinitas puasa Daud itu sampai tua. Nah, di waktu tua barulah beliau berkomentar. Beliau mengatakan, andaikan dulu saya mengikuti saran Nabi SAW, di mana beliau minta saya untuk puasa 3 hari setiap bulan, lebih aku cintai daripada seluruh hartaku. Sahabat yang dimaksud siapa namanya? Abdullah bin Amr bin As. Jadi dari sini kita dapat pelajaran, Pak. Sahabat itu ketika dia memilih satu amal tertentu, dia kerjakan sampai tua. Bukan model mut-mutan. Lagi mut, mau beramal. Kemudian lagi gak mut, gak beramal. Lama gak beramal. Terus nanti ketika mut, beramal lagi. Kita kan modelnya kayak gitu ya. Senin Kemis, pas lagi mut, rajin. Begitu gak mut, ditinggal. Terus nanti beramal lagi selama rentang waktu tertentu. Sekian bulan puasa, sekian bulan bolos, sekian bulan puasa, bolos lagi. Seperti itu umumnya kita. Dan ternyata sahabat tidak demikian. Sahabat ketika beramal, ini amal saya dilakukan sampai ajal. Makanya tadi Abdullah bin Amr bin As, ketika beliau sudah di usia tua, merasa menyesal kenapa dulu tidak ikut saran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sarankan, kalau mau mengambil amal, ambillah yang ringan, yang penting bisa dirutinkan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kana ahabbus salati ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam ma dama 'alaiha wa in qallat. Dan amalan salat yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah amalan yang rutin, salat yang rutin, walaupun jumlah rakaatnya sedikit. Karena sedikit tapi rutin lebih dicintai oleh Allah daripada banyak tapi model borongan. Rutin itu lebih susah. Anda bisa saksikan ya.
Orang kalau diajak mujahadah mulai dari jam 8 sampai jam 2 malam kuat Pak. Itu sampai yang gak pernah sholat, gak pernah nyentuh wudhu, ikut datang dia, karena ada banyak makanan. Dan dia ikut acara itu dari mulai jam 8 malam sampai jam 2. Selesai jam 2 tidur, bablas gak subuhan. Andaikan kepadatan zikir tadi dari mulai jam 8 sampai jam 2, anggaplah misalnya intensitas zikir dari jam 8 sampai jam 2 itu kalau ditimbang beratnya 10 kilo. Baik, buat 10 kilo itu kamu cacah-cacah jadi 1 on. Tapi diratain setiap hari, sehari 1 on, sehari 1 on gitu, sampai totalnya 10 kilo. Lebih susah yang mana? Yang borong 10 kilo atau yang se-on tadi? Yang kedua lebih susah. Makanya sedikit tapi istiqomah lebih berat daripada borong tapi cuman sekali. Dan syariat kita mengajarkan lebih baik sedikit, yang penting istiqomah, daripada banyak tapi hanya dilakukan sekali. Karena itu jamaah belakang Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW memberikan banyak motivasi orang untuk punya rutinitas amal semacam ini. Karena ada waktunya di mana jasad ini mengalami penurunan. Sampai pada titik tertentu dia punya uzur sehingga tidak berhasil melaksanakannya. Pada waktu dia punya uzur sehingga tidak berhasil melaksanakan amal rutin itu, pahalanya terus mengalir. Sebagaimana dalam hadis yang tadi kita baca, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Apabila seorang hamba itu sakit atau safar, maka dicatat untuknya sebagaimana amal yang dia kerjakan secara rutin ketika tidak sakit dan ketika tidak safar. Baik, sampai pada puncaknya, saat jasad sudah tidak bisa lagi diajak beramal dan ditunggu bukan semakin membaik tapi semakin memburuk. Mohon maaf ya, badan manusia Pak, makin tua makin mengalami penurunan atau kenaikan? Makin tua Pak. Yang terjadi gimana Pak? Mengalami penurunan ya. Namanya fisik manusia semakin tua semakin mengalami penurunan. Sehingga orang misalnya, Pak saya sudah lemah Pak, saya sudah tua. Ya sudah Pak, ditunggu saja, barangkali nanti kembali muda. Bisa gak? Bisa Pak? Bisa. Kalau orang sakit, ditunggu saja semoga nanti sembuh. Bisa? Bisa. Tapi kalau sakitnya tua, ditunggu makin tua. Sehingga ini badan yang udurnya karena tua, dia lemah karena tua, ketika ditunggu bukan semakin membaik tapi semakin memburuk. Makanya terkait keutamaan habas sauda, bahwa habas sauda adalah syifa'un likulli da' ilal harim. Habas sauda adalah obat bagi seluruh penyakit kecuali tua. Karena tua itu gak ada obatnya. Bapak sudah merasa tua atau gimana? Masih muda, masih siap untuk nambah Pak ya. Masya Allah. Jadi Nabi SAW memberikan gambaran kecuali tua, karena memang tua itu dibiarin saja tetap tua, dan itu nggak bisa dikembalikan. Maka mau diobati pakai obat apapun, misalnya pakai apa, misalnya susu onta liar misalnya, bisa nggak balik? Nggak bisa. Karena itu jamaah dilakukan Allah, dalam posisi ini kita perlu menabung untuk menghadapi itu. Ada yang bilang kayak gini Pak, olahraga itu adalah tabungan kesehatan di hari tua. Ada yang bilang olahraga adalah tabungan kesehatan di hari tua. Amal soleh yang rutin adalah tabungan ibadah di hari tua. Bagaimana itu bisa terjadi?
Kita simak firman Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ini ada di surat Fussilat ayat 8. Dan di surat At-Tin Allah berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman dan beramal saleh diberi oleh Allah Ta'ala pahala yang ghairu mamnun. Apa makna ghairu mamnun? Pahala yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah putus, terus menerus. Allah memberi janji kepada hambanya yang beriman, sebagaimana janji yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki pahala yang tidak pernah putus. Sehingga pahala Nabi Muhammad SAW gak pernah putus. Kenapa Pak? Karena beliaulah orang yang pertama kali mengajarkan Islam. Sehingga semua orang yang mengamalkan amalan Islam, sampai mereka bersih semuanya di muka bumi ini, gak ada lagi, alias orang muslim mati semuanya, Nabi Muhammad SAW turut dapat pahalanya. Karena itu Ibnu Imad, salah satu muridnya An-Nawawi, mengkritik kebiasaan orang yang menghadiahkan Fatihah untuk Nabi SAW. Kata Ibnu Imad, hal yang aneh yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah menghadiahkan Fatihah untuk Rasulullah SAW. Karena kita nggak perlu melakukan seperti itu. Kok bisa Pak? Jenengan, Bapak Ibu membaca Al-Fatihah, otomatis Rasulullah SAW dapat pahala. Kenapa? Karena beliau yang pertama kali ngajarin Al-Fatihah. Sehingga siapa yang pertama kali mengajarkan kebaikan, maka seluruh orang yang melakukan kebaikan itu, orang ini turut mendapatkan pahalanya. Makanya tidak perlu dihadiahkan, karena itu sifatnya otomatis. Sehingga disebut sebagai hal yang mengherankan, karena orang ini tidak perlu menghadiahkan saja, Rasulullah SAW sudah dapat pahalanya. Baik, kembali ke sini. Orang mukmin diberi janji oleh Allah, lahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Kapan orang mukmin itu bisa dapat pahala yang tidak pernah putus? Coba kita simak keterangan yang disampaikan oleh Ad-Dhahhak. Beliau membawakan keterangan dari Ibnu Abbas. Ad-Dhahhak seorang ulama ahli tafsir zaman tabi'in, membawakan keterangan dari Ibnu Abbas, dan ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Kata Ibnu Abbas, wa rawa Ad-Dhahhak anhu, dan Ad-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas mengatakan, idza kana al-'abdu fi syababihi kathiras salah, kathiras siyam was sadaqah. Apabila seorang hamba itu ketika masih muda, dia rajin salat, dia rajin puasa, dia rajin sedekah, thumma dha'ufa amma kanu ya'malu fi syababihi, kemudian di hari tuanya dia tidak sanggup lagi untuk melakukan amal sebagaimana kebiasaan di waktu muda, ajrallahu azza wa jalla lahu ma kana ya'malu fi syababihi, maka Allah tetap mengalirkan pahala untuknya sebagaimana rutinitas amal yang dia lakukan di waktu muda. Masya Allah. Ada saatnya ini dengkul nggak bisa dipakai untuk rukuk, dengkul nggak bisa ditekuk untuk sujud. Ada waktunya ini badan mungkin gak bisa diajak untuk berdiri. Ada waktunya mungkin kaki tidak bisa dipaksa untuk jalan menuju masjid. Mungkin bisa saja terjadi seorang hamba dicabut nikmat pandangannya, sehingga dia tidak bisa lagi mengemudi, dia hanya bisa berada di dalam rumah. Dan dalam posisi ini, bagi mereka yang dulu waktu masih sehat, waktu masih muda, punya aneka amal ketaatan yang menjadi rutinitasnya, pahalanya gak putus. Lahum ajrun ghairu mamnun. Mereka dapat pahala yang terus
mengalir. Dalam keterangan yang lain dari Ibnul Muthanna, beliau membawakan sanad sampai Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya. Ibnu Abbas mengatakan, fa ayyuma rajulin kana ya'malu amalan salihah wa huwa qawiyyun syabun, siapapun yang melakukan amal saleh ketika dia masih kuat dan masih muda, fa'ajiza anhu, hingga satu waktu dia sudah tidak lagi mampu untuk melakukannya karena keterbatasan usia, keterbatasan fisik, jaralahu ajra dzalikal amal hatta yamut. Jaralahu ajru dzalikal amal hatta yamut. Maka pahala amal itu terus mengalir untuk dia sampai mati. Makanya tadi kita sebutkan, kalau olahraga adalah tabungan kesehatan di usia tua, maka amal soleh yang rutin adalah tabungan pahala di usia tua. Sehingga dalam posisi ketika bapak ibu masih kuat, masih sehat, bisa puasa sunnah, bisa rutin bolak-balik datang ke masjid, hadir di kajian dan majelis ilmu. Anda ngunci di satu majelis ilmu tertentu, Pak, saya itu rutin mengikuti kajian Ustadz Syukron, atau rutin kajian Ustadz Isnan, kajian Ustadz yang lain, setiap hari A saya selalu hadir. Kondisi tertentu karena mungkin kesehatan, pertimbangan fisik itu terhenti. Anda tidak beramal bukan karena malas. Orang ini tidak beramal bukan karena dia nggak mau, tapi dia tidak beramal karena uzur, dan Allah Maha Adil. Lahum ajrun ghairu mamnun. Dia tetap dapat pahala sesuai dengan rutinitasnya yang terus mengalir. Makanya mumpung di posisi ketika kita masih bisa melakukan rutinitas A, B, C, saat Anda lakukan itu, hakikatnya Anda sedang menabung pundi-pundi sumber pahala. Karena kita sadar bahwa jasad ini akan ada waktunya dia sudah tidak lagi bisa dipaksa untuk bergerak, sebagaimana ketika kita masih muda. Baik, sehingga jamaah dimulakan Allah, dengan membangun rutinitas semacam inilah kita berharap semoga di usia-usia senja kebiasaan baik itu tetap bisa mengalirkan pahala sebagaimana yang kita lakukan ketika kita masih kuat dan ketika kita masih muda. Berikutnya, amalan berikutnya yang menjadi prioritas ketika kita di usia senja atau di sisa usia adalah memperbanyak taubat kepada Allah. Lebih serius dibandingkan suasana sebelumnya. Banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah. Penjelasannya seperti ini. Dalam Islam kita diajarkan, jika kita mau menghadap Allah, maka bersihkan diri kita dulu. Sehingga sebelum sholat kita diperintahkan untuk membersihkan pakaian dari najis, membersihkan tempat sholat dari najis, hindari najis. Kita juga diperintahkan untuk mandi, wudu atau tayamum bagi yang tidak bisa mandi dan wudu, agar suci dari apa? Kalau mandi wudu itu fungsinya apa? Suci dari hadas, bukan najis ya. Karena wudu kan tidak mencuci kemaluan, sehingga wudu tujuannya adalah untuk membersihkan hadas. Apa beda hadas dan najis? Mas nih, apa beda hadas dan najis? Siapa namanya? Baik. Beda hadas dan najis apa, Mas? Gimana? Iya, sama-sama tidak suci. Baju tidak suci karena dia kena najis. Apa beda hadas dan najis? Apa bedanya, Pak? Hadas? Gimana? Hadas harus mandi junub. Apakah semua hadas? Nah, ada dari badan kita.
Hadas dari badan kita. Nah, najis dari badan kita juga banyak. Hah? Hadas? Masih ada hadiah nggak? Sudah habis hadiahnya. Hadiah ini boleh nggak Pak? Najis ada wujudnya. Masya Allah. Kalau najis itu konkret ya. Kalau hadas abstrak. Coba sentuh hadasnya. Bisa? Dicabut hadasnya, dibuang ini bisa Pak? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau najis bisa nggak? Bisa. Ini ada najisnya nih, kotoran. Dihilangin kotorannya bisa. Nempel Pak Ustadz itu sisanya, ya dicuci. Biar sisanya yang nempel hilang. Sehingga kalau najis itu sesuatu yang konkret, kalau hadas sesuatu yang abstrak. Tayyib. Maka menghilangkan hadas itu tidak mempertimbangkan najis. Karena ini dua hal yang berbeda. Sehingga kalau ada orang yang tanya, Pak, kenapa kalau orang ngentut kok wudu? Padahal kan ngentut itu tidak keluar dari anggota wudu. Ya sama seperti ketika ada orang yang matanya sakit, yang disuntik bukan matanya. Kalau matanya sakit disuntik apanya Pak? Disuntik matanya, ya tambah rusak nanti. Yang disuntik mungkin pahanya atau lengannya dan seterusnya. Baik, kembali ke sini. Ketika kita mau menghadap Allah pada waktu kita mau sholat, kita diperintahkan untuk bersuci. Bersihkan dari najis, dirimu dari najis. Pakaianmu, badanmu, tempat sholat jangan ada najis. Bersihkan dirimu dari hadas dengan melakukan wudu atau mandi atau tayamum sebelum kau menghadap Allah. Ketika orang mau menghadap Allah di titik kiblat, persiapannya lebih panjang lagi. Sehingga dia sudah diperintahkan untuk melakukan ihram dari jarak sekian puluh kilo. Di mana? Di miqat. Miqat orang Qatar kemana? As-Sailul Kabir. Sailul Kabir itu aslinya apa sih namanya? Qarnul Manazil ya. Tapi lebih dikenal dengan As-Sailul Kabir. Itu ada di Taif. Sehingga miqatnya mengambil Qarnul Manazil atau As-Sailul Kabir. Dari jarak, berapa jaraknya? 100 berapa? Gak sampai 100, 75 kilo. Yang paling jauh penduduk Madinah 450 kilo dari Dzulhulaifah. Sehingga mau menghadap Allah di titik kiblat, persiapannya jauh. Dia sudah harus membersihkan dirinya dari jarak yang sangat jauh. Orang yang mau mati, dia mau kembali kepada Allah. Sehingga saat dia mau pulang kembali kepada Allah, bersihkan diri kita masing-masing dari dosa. Makanya kenapa sebelum meninggal dunia amalan utama yang paling ditekankan adalah banyak tobat dan istighfar. Karena sesaat lagi kita akan pulang kembali kepada Allah Ta'ala, menghadap Allah untuk selamanya. Di bagian itulah kita diperintahkan untuk banyak istighfar. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk banyak bertobat dan istighfar menjelang kematiannya. Dengan Allah turunkan surat apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru ayyaqula fi sujudihi wa ruku'ihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud dan ruku, beliau memperbanyak kalimat, sering membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kata Aisyah, yata'awwalul Qur'an, karena beliau mentakwil Al-Qur'an. Dan yang dimaksud mentakwil di sini adalah melaksanakan isi dari Al-Qur'an. Dan yang dimaksud melaksanakan isi Al-Qur'an adalah surat An-Nasr. Karena di situ ada perintah fasabbih bihamdi rabbika
wastaghfir. Diwujudkan oleh Nabi SAW dengan memperbanyak kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Karena Allah perintahkan fasabbih subhanakallahumma rabbana bihamdi rabbika wa bihamdika wastaghfir Allahumma ighfirli innahu kana tawwaba. Karena itu para sahabat memahami turunnya surat Idza Jaa Nasrullah adalah pengumuman dekatnya ajal Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pada waktu beliau ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Ibnu Abbas, ma taqulu fi idza jaa nasrullah wal fath?" Wahai Ibnu Abbas, apa penjelasan kamu tentang surat An-Nasr? Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam u'allimuhu lahu." Itu adalah a'lamuhu lahu. Itu adalah ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberitahukan oleh Allah untuk beliau. Sehingga dengan turunnya surat An-Nasr menunjukkan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok itu sebagai tanda ajal Nabi? Apa hubungannya, Pak? Karena ketika tanah kelahiran beliau, asal beliau sudah berhasil ditaklukkan, berarti tugas Nabi ini sudah selesai. Dan Jazirah Arab mereka semua sudah masuk Islam. Maka tugas beliau sudah selesai, dakwah beliau sudah selesai. Dan ketika seorang Nabi sudah selesai tugasnya, maka beliau pensiun. Dan pensiunan Nabi adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima balasan. Karena itu jamaah, dengan turunnya surat ini sebagai pengumuman ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pemahaman yang dimiliki oleh Ibnu Abbas. Dan ini tafsir yang tidak tekstual. Ibnu Abbas ketika ngasih tafsir out of the box, keluar dari teksnya. Karena beliau memahami bahwa perintah ini adalah ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak bertaubat dan beristighfar ketika mendekati kematiannya, maka kita sebagai muslim juga demikian. Sebab jadi muslim itu ibadah. Karena Allah perintahkan kita untuk jadi muslim sampai mati. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Maka jadi muslim itu ibadah atau tidak? Ibadah. Ujungnya sampai kapan? Sampai mati. Sehingga mengakhiri sebagai seorang muslim kita banyak istighfar. Sebagaimana selesai sholat kita istighfar. Sebagaimana selesai haji Allah perintahkan untuk istighfar. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Fa idza afwadun nasu fastaghfirullah. Apabila manusia sudah bertolak, maka beristighfarlah kalian kepada Allah. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullah. Apabila kalian sudah bertolak dari Arafah, maka perbanyaklah mengingat Allah. Sehingga dalam syariat kita, ujung dari setiap amal itu adalah istighfar. Banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa seorang hamba idealnya ketika dia ingin berpulang kepada Allah, sebentar lagi untuk menuju Allah, mendekati ajalnya, perbanyaklah untuk mensucikan dirinya agar dia menghadap Allah dalam kondisi bersih dari beban dan noda dosa. Selanjutnya yang keempat, di antara prioritas amal yang terbaik di penghujung usia adalah lebih atau berusaha untuk menghindari semua bentuk sengketa dengan orang lain. Sudah enggak waktunya lagi untuk rebutan soal dunia sebagaimana masa silam. Bukan waktunya lagi untuk rebutan warisan dengan saudara seperti dulu ketika masih muda. Bukan waktunya lagi untuk banyak misalnya berdebat dengan orang lain pada hal yang mungkin sia-sia. Sudah mulai harus sadar.
saya sudah lanjut usia. Ngapain saya harus habiskan waktuku untuk seperti ini? Apalagi ketika orang debat, ketika orang rebutan, ketika orang gesekan, umumnya menimbulkan dosa. Maka mohon maaf, kalau sudah tua ya seharusnya menyadari, aku wis tua ya. Bukan waktunya lagi untuk berpolitik. Kenapa Pak? Sudah saatnya untuk nyari bekal menuju akhirat, bukan malah sibuk ngurusi perdebatan. Dan kadang orang ketika sudah tua dia nggak merasa masih debat, masih ini. Apa manfaatnya? Dan ingat, setiap gesekan itu akan menimbulkan panas. Dan dari panas itulah muncul dosa. Padahal Nabi SAW ingatkan, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Apa jawaban sahabat? Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Yang namanya orang bangkrut adalah orang yang dia nggak punya duit, nggak punya harta. Duit nggak punya, harta di rumah nggak punya. Lalu diluruskan oleh Nabi SAW. Al-muflisu fi ummati man jaa yaumal qiyamati bi salatin wa sadaqatin wa siyamin wa jihadin wa zakat. Orang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala sedekah, pahala zakat, pahala puasa, pahala. Berarti amal orang ini diterima nggak Pak? Diterima nggak? Apa dalilnya? Dia bawa sampai akhir. Sehingga orang muflis ketika beramal itu ikhlas. Makanya dia bawa itu pahalanya. Orang muflis ketika beramal ittiba Nabi SAW, mengikuti sunnah Nabi SAW sesuai panduan, makanya diterima dan dibawa sampai kiamat. Namun sangat disayangkan, kata Rasulullah SAW, wa qad dzalama hada wa akhadha hada wa syatama hada wa akhadha mala hada wa daraba hada. Tapi dulu ketika di dunia dia pernah mendolimi si A, mengambil hartanya si B, mencaci maki si C, menjatuhkan kehormatan si D, memukul si E. Fa akhadha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya semuanya rebutan untuk mengambil pahala orang ini. Fa in faniyat wa lam yuqdama alaihi. Sampai ketika pahala dia habis sementara kewajibannya belum tertunaikan. Ukhidat min sayyi'atihim thumma turiha ilaihi thumma turiha finnar. Dosa-dosa A, B, C tadi diambil, dilemparkan ke orang ini, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Orang yang sangat bangkrut di hari kiamat gara-gara banyak gesekan dengan orang lain. Makanya salah satu di antara cita-cita yang harus kita miliki bersama, mari kita mati dalam kondisi nol kedzaliman. Bisa Pak? Ya. Bagaimana kita menghadap Allah dalam keadaan nol kezaliman? Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Disebutkan oleh At-Tabrani, ketika Nabi SAW sedang sakit, meskipun ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, ketika Nabi SAW sakit, beliau mengumumkan kepada sahabat, adakah di antara kalian yang pernah saya pukul atau pernah saya apain dan dia belum balas? Ukasha bin Mihsan mengatakan, ya Rasulullah, saya pernah seperti itu. Baik, silahkan kau pukul aku. Lalu Ukasha mengatakan, ya Rasulullah, saat Anda memukul saya mengenai kulit dalam posisi bajunya tersingkap sehingga kena kulit. Karena baju orang di masa silam kan seperti orang pakai kain ihram, Pak. Cuman sarungan bagian bawah, terus tutupan bagian atas. Sehingga Nabi SAW ketika berdoa kadang kelihatan apanya? Ketiak beliau. Bukan karena sobek, Pak, tapi seperti orang ihram, sehingga ketika diangkat kelihatan bagian depan. Ya Rasulullah, waktu Anda pukul terkena kulit. Nabi SAW kemudian membuka kainnya. Silahkan pukul. Semua sahabat sudah menahan.
gantikan saja badan kami untuk menggantikan badan Nabi SAW. Tidak bisa, kisos nggak bisa diwakilkan. Dan Ukasyah tentu saja bukan dalam maksud untuk menyakiti Rasulullah SAW, dipeluk Rasulullah SAW. Tapi kita bisa lihat seperti inilah bagaimana semangat seorang nabi. Mungkin nggak nabi itu punya kedoliman kepada umatnya? Tidak mungkin. Justru umatnya utang budi kepada beliau. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini agar menghadap Allah dalam keadaan nol kezaliman. Maka jangan remehkan seperti ini jamaah. Sehingga sampai Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Anas bin Malik, terjadilah inflasi di zaman Nabi SAW. Banyak barang yang harganya naik. Lalu mereka datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, laqad ghala si'ru fasa'ir lana. Ya Rasulullah, banyak harga barang itu pada naik, tolong turunkan harga untuk kami. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Apakah beliau turunkan harga? Tidak. Yang beliau sampaikan apa? Beliau ngasih pemahaman kepada para sahabat tentang konsep rizki dalam Islam. Beliau menyampaikan, innallaha huwal qabidul basitul musa'ir. Sesungguhnya Allah dialah zat yang melapangkan dan menyempitkan rizki para hambanya, dan dialah yang menetapkan harga. Jadi harga naik dan turun itu karena ketetapan Allah. Artinya begini, rizki itu sudah ditetapkan, tapi tidak ada nas yang mengatakan kalau rizki itu grafiknya flat atau naik. Namun ada nas yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah melapangkan rizki kepada hambanya dan kadang Allah menyempitkan. Berarti ini menunjukkan bahwa grafik rizki itu naik turun, meskipun semuanya sudah ditetapkan. Paham ya? Grafik rizki masing-masing hamba itu sudah ditetapkan, tapi polanya yabsut wa yaqdir. Kadang naik, kadang turun. Bagaimana cara Allah membuat rizki hamba itu kadang naik, kadang turun? Salah satunya melalui harga barang. Sehingga terkadang terjadi inflasi, rizki turun. Ketika longgar, rizki naik sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa inni la arju an alqallaha wa laysa alayya madlamatun fi malin waladam. Dan aku ingin ketemu Allah dalam keadaan tidak ada satupun bentuk kezaliman yang menjadi tanggung jawabku, baik dalam urusan harta maupun dalam urusan darah. Maksudnya gimana? Kalau Nabi SAW menurunkan harga ketika dapat komplain dari para sahabat, turunkan harganya Rasulullah, kemudian beliau ikuti permintaan mereka, lalu harga itu diturunkan, maka bisa jadi merugikan pedagang. Sehingga ada pedagang yang kulak barangnya mahal, sudah mahal, tapi gara-gara kebijakan ini jadinya barang itu harus dijual dengan harga sesuai kebijakan, murah. Akhirnya dia apa? Rugi. Nabi SAW khawatir ini pedagang nanti nuntut di akhirat. Ini pedagang bisa nuntut beliau di akhirat. Ya Rasulullah, kami kulaknya itu sudah mahal, kami belinya sudah mahal. Sekarang kami mau jual, kemudian ada ketetapan harganya harus di bawah ini, akhirnya kami rugi. Itu sampai Nabi SAW khawatir nanti ada yang nuntut seperti itu. Makanya Nabi SAW tidak mau menurunkan harga. Subhanallah. Itu contoh semangat Rasulullah SAW menjadi orang yang nol kezaliman. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, semua yang tadi disebutkan dalam hadis muflis, mulai dari mendolimi, mencaci maki, merusak kehormatan, memukul, mengambil harta, dan seterusnya, ini mungkin praktek yang sering kita lakukan. Anda kalau di Qatar barangkali lebih bisa ditekan. Waktu pulang ke tanah airnya, barangkali praktek seperti ini terjadi. Sehingga kadang orang saling menghina, saling mencaci maki, apalagi yang namanya gerenengan. Ya. What the meaning of gerenengan? Masya Allah. Apa bahasa Malaysia gerenengan?
Ghibah. Ghibah, paham ya? Apalagi yang namanya ghibah, seperti lautan tanpa tepi, sehingga dimanapun kita berada, kadang seperti ini tiba-tiba muncul tanpa disadari. Sementara itu semuanya akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Baik, sudah mulai waktunya kita harus persiapan diri menghadap Allah tanpa beban kezaliman dari orang lain. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menyampaikan sebuah nasihat. Bi'sazad ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah permusuhan dengan masyarakat. Maka makin banyak gesekan, makin banyak beban yang harus dia tanggung di akhirat. Sudah mulai sadar diri, sudah bukan waktunya lagi saya harus debat masalah politik, debat masalah poligami, sudah bukan waktunya lagi. Kan seneng yang poli-poli gitu. Sudah mulai fokus untuk nyari sangu, menyelamatkan diri, nyari bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya bagian yang terakhir, menanamkan sikap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pesan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyamin yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari sebelum beliau wafat. Beliau menyampaikan pesan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah azza wa jalla. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan kalian husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kapan seorang hamba bisa husnudzon kepada Allah? Apabila dia punya harapan di sisi Allah. Husnudzon itu dibangun jika dia punya harapan di sisi Allah. Tapi kalau isi hidupnya penuh dengan maksiat, malas dalam beramal, gak punya harapan di sisi Allah, namun dia berharap masuk surga, fahuwa maghrur. Orang kayak gini tertipu dengan harapan kosong. Udahlah, jadi hamba itu yang gampang saja, gak usah susah-susah. Allah itu maha pemurah. Mau sholat gak mau sholat, nanti pasti masuk surga. Yang penting ketika mati ditahlili. Gitu Pak ya. Ini anggapan yang berbahaya di tengah masyarakat. Jadi ada pemahaman yang, mohon maaf, ini berbahaya di masyarakat. Sebenarnya kita sudah diberitahu oleh Allah dengan pengalaman generasi atau pengalaman umat sebelumnya. Nasrani itu kenapa mereka punya pemahaman permisif dalam beragama? Semua serba boleh. Karena apa Pak? Mereka punya keyakinan dosanya sudah ditebus. Gara-gara keyakinan ini, apa yang terjadi? Males Pak ke tempat ibadah. Karena mereka berpikir, ngapain saya ke tempat ibadah? Antara yang aktif datang dan yang tidak aktif datang sama-sama punya hak masuk surga. Akhirnya mereka lebih mending, ngapain saya ke tempat ibadah? Makanya bisa jadi gerejanya gede tapi isinya kosong. Di negara-negara di mana agama resminya Nasrani, sampai mereka kebingungan. Status di keluarga negaraan agamanya misalnya Kristen atau Katolik atau apa, dia punya agama, tapi hakikatnya orangnya adalah ateis, tidak beragama. Berangkat dari tadi mereka mendapatkan janji yang indah bahwa dosa-dosa seluruh umat manusia akan ditebus oleh Yesus. Akhirnya orang jadi serba permisif, ngelakuin ini tidak apa-apa, ini tidak apa-apa, ini apa-apa. Jadinya ya nggak boleh apa sih Pak? Dalam agama mereka,
Yang nggak boleh itu apa? Cerai. Yang nggak boleh cerai. Selain itu boleh semua. Pokoknya yang penting kamu jangan cerai. Selingkuh nggak apa-apa. Yang penting jangan cerai. Akhirnya kan semua larangan dilanggar. Nah, penyakit seperti ini masuk di sebagian kaum muslimin, dan itulah akidah Murji'ah. Mereka menganggap bahwasanya iman itu satu kesatuan, tidak berpengaruh, iman akan tetap utuh, orang dapat surga walaupun nggak pernah sholat, walaupun nggak pernah ibadah, karena dia akan ditanggung dalam acara tahlilan. Itu di masyarakat umum. Mereka punya keyakinan kayak gitu. Sehingga masyarakat punya keyakinan, Bapak santai saja, sholat gak sholat, poso gak poso, puasa gak puasa, tenang. Yang penting kalau mati melbu, yang penting kalau mati ditahlili, maka nanti melbu masuk tahlil. Apa keyakinannya? Kalau mati ditahlili masuk surga, walaupun gak pernah sholat. KTP saya itu kan Klaten ya, dan Klaten di pelosok. Yang nggak sholat tuh banyak Pak. Kalau Ramadan nggak puasa, ngerokok ya. Dan kalau Idul Adha datang ke masjid. Idul Fitri kadang datang ikut sholat Id. Tapi kalau sholat 5 waktu sama sekali tidak hadir. Nggak kenal dengan yang namanya kewajiban beribadah. Mereka, meskipun mereka tahu masjid ada di tengah-tengah mereka, bahkan ada beberapa musola di sekitarnya, tapi sepi. Dan mereka punya keyakinan, jadi orang seperti ini yang mereka hanya sibuk mikir dunia, kemudian mereka tidak pernah ibadah. Mereka punya harapan besar, nanti kalau mati tetangga datang ke rumah, kemudian tahlilan, mentahlili saya, seluruh dosa saya hilang, masuk surga. Ini anggapan apa? Permisif. Dan ini berbahaya. Penyakit Nasrani bisa menular ke tengah kaum muslimin gara-gara seperti ini. Contoh yang lain, ada sebagian tokoh masyarakat yang meyakinkan pengikutnya, kamu nanti tenang saja ya, tak tunggu di pintu surga. Masya Allah. Sehingga nanti bilang kepada malaikat penjaga pintu surga, saya muridnya itu loh yang sudah nunggu saya di depan. Langsung dapat visa masuk surga. Jadinya dia merasa aman. Hidup ini dia merasa aman karena sudah ada yang jamin. Di saat itulah jadi dia tidak maksimal ketika beribadah, maksiat gampang dilakukan sebab dia sudah merasa aman. Karena itu jamaah yang Allah, ini bentuk dia tertipu dengan dirinya sendiri. Karena ketika dia tidak punya harapan di sisi Allah, bagaimana mungkin dia bisa husnudzon untuk mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga membangun sikap khauf, punya rasa takut terhadap dosanya, sehingga berimbang antara roja dan khauf. Diceritakan oleh Anas, Nabi SAW pernah menjenguk orang yang sakit menjelang wafatnya. Lalu beliau SAW bertanya kepada orang ini, kaifa tajiduka? Bagaimana perasaanmu sekarang? Kemudian orang ini menjawab, ya Rasulullah, wallahi inni arjullah wa inni akhafu dhunubi. Demi Allah ya Rasulullah, aku sangat berharap kepada kebaikan Allah dan aku takut terhadap dosa-dosaku. Mendengar kalimat ini, Nabi SAW kemudian mengatakan, la yajtami'ani fi qalbi abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarjuhu wa ammanahu mimma yakhaf. Tidaklah berkumpul pada hati seorang hamba dua hal ini, yaitu khauf dan raja, ketika menjelang kematiannya, kecuali Allah akan berikan sesuai dengan apa yang diharapkan
dan Allah akan berikan keamanan, Allah akan jauhkan dia dari apa yang dia takutkan. Dan hadis ini sahih riwayat Tirmidzi. Maka dari sini jamaah kita bisa melihat bahwa ketika kita sudah merasa bahwasanya kita akan kembali kepada Allah, miliki harapan besar di sisi Allah. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikanku, semoga Allah membalas amal ibadahku, dan semoga Allah jadikan itu sebagai pahala yang abadi besok di yaumil akhir. Yang terakhir, udah ngantuk ya? Ditungengi liar-liar malah. Karena di majelis ilmu itu gimana? Illa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Saking tenangnya, adem, ayem, merem. Baik. Yang terakhir, perbanyak berdoa kepada Allah agar diwafatkan di atas Islam dan sunnah. Sebagaimana yang dipesankan oleh para ulama, agar kita mati di atas Islam dan sunnah. Talha bin Ubaidillah al-Baghdadi, ini bukan Talha sahabat ya, Talha di zaman bahkan setelah tabi'in, di zaman Imam Ahmad. Beliau pernah bercerita, wafaqa rukubi rukuba Ahmad bin Hanbal. Pernah satu ketika saya naik perahu berbarengan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Fi safinati min ghairi tabiyatin. Kami naik perahu bersama tanpa janjian sebelumnya. Fakana yutilus sukut. Imam Ahmad itu banyak diamnya. Fa idza takallama qal, apabila beliau berbicara, yang keluar dari lisan beliau adalah Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkan aku di atas Islam dan sunnah. Dalam keterangan yang lain Imam Ahmad pernah mengatakan, man mata alal islami wa sunnah mata alal khairil kulli. Barang siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, maka dia mati di atas seluruh kebaikan. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah wafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda was sadad. Allahumma amitna 'alal islam wa sunnah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau disampaikan langsung silakan. Bismillah. Baik. Materinya saya share di grup PMI. Apakah ada batasan waktu ketika kita melakukan amalan? Apakah berapa tadi? Setengah umur. Dikatakan istiqomah itu terhitung sebagai istiqomah itu berapa lama? Jawabannya ujungnya mati istiqomah. Sehingga selama tidak putus berarti itu istiqomah. Maka istiqomah itu ujungnya bukan angka tertentu. Sehingga kita jadi muslim, istiqomah jadi muslim sampai mati. Kita sholat, istiqomah sholat 5 waktu sampai mati. Kita puasa Ramadan, tiap tahun istiqomah puasa Ramadan sampai mati. Sebab ujung amal istiqomah adalah kematian. Dan Allah perintahkan Nabi-Nya SAW untuk istiqomah. Fastaqim kama umirt. Istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Sehingga istiqomah ujungnya adalah kematian. Karena itu kalau misalnya ada orang yang rajin beramal sampai setengah umurnya, anggaplah misalnya umur dia 60 tahun,
Dan dia beramal dihitung dari usia 15 ya. Berarti setengah umurnya berapa? 23. 15 tambah 23 itu berapa? 38 misalnya. Dia beramal selama 38 tahun. Terus berhenti. Di usia kurang dari 15 tahun kurang dari sisa hidupnya. Maka dia tidak disebut istiqomah. Karena dia berhenti. Bahkan jangankan itu, misalnya 5 tahun sebelum dia mati, dia berhenti. Padahal dia perjuangkan itu sejak usia 15 tahun sampai kurang 5 tahun dari usia 60 tahun dia putus. Maka dia tidak istiqomah. Kecuali ketika putusnya itu disebabkan karena uzur. Sudah gak kuat lagi, sudah gak bisa melakukan itu lagi, dan seterusnya. Makanya beliau perintahkan ambil yang ringan. Sebab kalau mau diperjuangkan istiqomah itu ujungnya kematian, bukan mut-mutan ya. Ini lagi istiqomah nih ya, bagus nih lagi istiqomah, lagi mood maksudnya ya. Lagi mood tapi cuma 3 bulan, habis itu putus, nanti nyambung lagi. Ini gak istiqomah namanya. Istiqomah itu sampai mati. Wallahu a'lam. Bagaimana jika sudah terlanjur tua? Terlanjur tua itu ada nggak istilah terlanjur tua? Hah? Baru paham setelah usia tua. Ya berarti dimulai sekarang. Jadi misalnya dulu waktu kita masih muda misalnya, dan sekarang juga masih muda. Misalnya bapak-bapak yang usianya 60 ke atas. Dulu waktu saya masih muda mas, saya itu rajin puasa Daud misalnya. Terus setelah di usia 50 tahun putus. Sekarang usia saya sudah 60 tahun. Saya pengen melakukan itu dengan istiqomah. Bisa, berarti dimulai sejak itu. Bapak lakukan sekuatnya sampai mati. Sampai pada posisi jasad ini sudah gak bisa lagi diajak untuk melakukannya. Berhenti sampai di sini. Begitu berhenti, saya berharap semoga nanti bisa lagi. Karena usia fisik, karena masalah fisik. Kalaupun Allah beri kesempatan fisiknya kembali lebih kuat, puasa lagi. Itu orang yang istiqomah. Maka istiqomah itu kalaupun dia berhenti, niatnya gak putus. Orang niatnya putus kan? Enggak. Semangatnya tetap ada, tapi jasadnya tidak bisa dipaksa. Makanya dia tetap dapat pahala ghairu mamnun, pahala yang terus mengalir. Wallahu a'lam. Nah, berkaitan dengan hadis Bukhari 6371 menyebutkan meminta perlindungan padamu dari sifat kikir dan pelit. Apakah ini harfiahnya kikir ini maksudnya melakukan apa? Atau ada maksud lain? berkaitan dengan hadis Bukhari tentang berlindung dari sifat kikir dan pelit. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Di situ ada 2 sifat, juben dan bukhl. Juben itu pengecut, gampang takut, itu juben. Dan bakhil itu berarti pelit terhadap apa yang dimiliki. Dan ini 2 karakter orang yang selalu cinta kepada dunia. Pengecut menyebabkan dia takut kehilangan apa yang dimiliki. Bakhil menyebabkan dia tidak mau berbagi dengan apa yang dimiliki. Tayyib. Lalu secara harfiah apa tadi pertanyaannya? Maksudnya itu hanya merujuk ke sifat kikir yang kita alami. Kita melakukan harta ataukah kikir yang lain? Kikir yang lain. Apakah itu kikir dalam masalah harta ataukah kikir dalam masalah yang lain? Kikir itu ada 2 Pak ya. Pertama adalah kikir dalam masalah harta, tidak mau berbagi dengan orang lain. Dan ini
kikir yang sifatnya lahiriah. Dan ada kikir bentuk yang kedua, yaitu kikir dalam bentuk malas beramal. Makanya Nabi SAW mengatakan, orang yang nadar tapi pakai syarat itu adalah orang bakhil. Nabi SAW bersabda, innahu la yaruddul qadar wa innama yustakhraju minhu minal bakhil. Sesungguhnya nadar itu tidak menolak takdir. Nadar gak bisa mengubah takdir. Makanya anggapan salah Pak, kalau ada orang yang lama punya keinginan sesuatu gak terwujud, lalu kemudian dia punya keyakinan, coba kamu nadari biar keinginanmu terwujud. Ini keyakinan yang salah. Karena Nabi SAW sudah membantah itu. Dan beliau mengatakan, innahu la yaruddul qadar. Nadar itu tidak bisa menolak takdir. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Namun nadar itu memaksa orang untuk keluar dari sifat bakhil. Kenapa kok disebut demikian? Karena mau beramal pakai syarat. Kalau saya diterima di perusahaan A, maka saya bernadar akan sedekah 1 juta setahun. 1 juta setahun ya. Baik. Dia bernadar seperti itu, mau sedekah 1 juta setahun pakai syarat. Maka ketika dia mau beramal pakai syarat, menunjukkan kalau dia adalah orang yang bakhil. Ini tanda nggak bakhil ya, dikasih 2. Nah, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah kajian online yang sudah di YouTube tentang kajian buku pengantar fikih bermadzhab? Ada ya. Di ANB Channel buku pengantar fikih bermadzhab itu sudah kami bedah habis dari mulai awal sampai akhir. Nanti bisa Anda cari playlistnya, ada playlistnya. Kajian fikih bermadzhab di ANB Channel. Dan di Masjid Agung Sleman buku ini juga dikaji ulang dalam kajian bulanan dan baru sampai di bagian awal dari buku. Apakah boleh sebelum orang meninggal dunia membagikan hartanya kepada anak-anaknya dengan harapan dinilai sebagai nafkah bukan warisan? Nafkah itu sesuai kebutuhan. Melebihi dari kebutuhan namanya hibah. Sehingga perpindahan harta dari orang tua kepada anak itu ada 3. Pertama, nafkah. Nafkah ini cirinya 1, sifatnya wajib. Sehingga kalau nggak dikasih, maka orang tua berdosa. Yang kedua, nafkah itu sesuai kebutuhan. Makanya bisa jadi anak perempuan lebih banyak daripada anak lelaki. Loh kok bisa Pak? Kan harusnya 2:1. Itu warisan. Kalau nafkah tidak berlaku 2:1. Anak yang pinter, sehat, cerdas, nggak jajanan ya, nafkahnya lebih sedikit. Dapat beasiswa dari TK sampai doktor. TK loh beasiswa Pak. Sampai lulus doktor dia beasiswa semua. Nggak pernah orang tua terbebani biaya pendidikan dia. Maka nafkahnya lebih sedikit. Anak yang kedua wes gak pinter, mohon maaf goblok misalnya, punya banyak masalah dengan sekolah, jajanan, orang tuanya bolak-balik dipanggil ke sekolah, kena denda. Ini nafkahnya lebih banyak. Baik. Sehingga nafkah itu berbeda-beda tergantung kebutuhan. Yang kedua, hibah. Hibah itu pemberian dalam posisi orang tua masih sehat. Dalam posisi orang tua masih sehat, di luar kebutuhan anak. Nah, hibah hukumnya tidak wajib, sifatnya mubah. Yang kedua, hibah itu wajib rata. 1 dikasih ukuran A,
maka yang lain harus dikasih dengan ukuran yang sama. Laki dan perempuan 1:1. Kok bisa Pak 1:1? Bukan 1:2, karena ini hibah bukan warisan. 1:2 itu hanya berlaku untuk warisan. Sehingga laki dan perempuan diberikan dalam porsi yang sama. Dan jika hibah itu bersyarat, maka anak yang belum memenuhi syarat harus diberi yang sama ketika dia memenuhi syarat. Contoh, orang tua ngasih hibah kepada setiap anak yang nikah berupa sebuah mobil. Kakak pertama nikah, kasih mobil. Adiknya yang TK, nanti kalau nikah harus dikasih mobil. Tapi Pak masih TK kok, ditunggu lama sekali. Ya enggak apa-apa, karena harus ada kesamaan. Cuman kan dia belum waktunya. Maka saat dia nikah nanti harus dikasih hadiah yang sama sebagaimana kakaknya. Muncul masalah, gimana kalau orang tuanya mati sebelum yang kecil ini nikah? Begitu mati kan hartanya sudah nggak ada, karena pindah jadi harta warisan. Ada keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam, saudara yang belum dapat hadiah karena orang tuanya sudah mati, dia berhak nuntut kepada kakaknya yang sudah dapat. Sehingga misalnya kakak pertama udah dikasih mobil, kakak kedua, adiknya belum dapat karena dia belum nikah. Maka ketika bapaknya meninggal, dia minta kepada kakaknya mobil bagi dulu, agar ada kesamaan. Yang ketiga, warisan. Warisan ini sifatnya otomatis, dalam kurung ijbari. Otomatis bahasa Katarnya ijbari. Artinya manusia tidak punya andil di situ. Mau diem saja, mau pakai akad, mau ngomong maupun nggak ngomong, warisan tetap jalan. Sebab yang bagi waris itu Allah dan bukan manusia. Maka manusia tidak punya peran sama sekali berkaitan dengan pembagian warisan. Allah yang menentukan. Sebagaimana keterangan di surat An-Nisa tentang nilai-nilai warisan kepada masing-masing ahli waris. Baik. Dan warisan ini hanya berlaku setelah pemiliknya mati. Harta itu jadi warisan jika pemiliknya mati. Maka nggak ada ceritanya pemiliknya masih hidup diwariskan, itu nggak ada. Itu sama dengan membunuh sebelum mati. Nah, orangnya masih hidup kok dianggap warisan, berarti kan dia dianulir dalam kehidupannya. Udah, anggap saja dia itu nol, nggak ada. Padahal dia masih hidup. Maka yang seperti ini nggak boleh. Baik. Dan warisan sudah ada aturannya, sehingga laki dan perempuan 2:1, nggak bisa diubah, sebab itu aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaan yang tadi Anda sampaikan, itu statusnya apa? Hibah. Karena dia pemberian kepada anak sebelum meninggal dunia, maka statusnya hibah. Dan syarat hibah tadi apa Pak? Wajib sama. Nah. Apakah kita bisa menyelesaikan kezaliman yang dilakukan oleh orang tua kita yang sudah meninggal kepada orang lain yang sudah meninggal juga, dan bagaimana caranya? Tentu saja Anda tidak bisa datang ke kuburan, ya, terus menyampaikan kepada penghuni kubur yang dizalimi, pangapunten nggih Mbah Yai, sampeyan dhisik diantemi wong tuaku. Enggak bisa ya? Enggak bisa. Andaikan orangnya yang dizalimi ini masih hidup, lalu Anda datangi, kemudian Anda kasih, misalnya kasih harta, kasih hadiah, kemudian Anda menyampaikan, mohon maaf ya, tolong bapak dulu dimaafkan, ibu dulu dimaafkan, mungkin pernah menzalimi Anda, ini sebagai kompensasi. Kalau misalnya bapak masih merasa kurang, tak tambahi. Sampai dia dalam kondisi baik, saya ridho, saya tidak akan nuntut bapak kamu di akhirat. Alhamdulillah, selesai sudah. Yang masalah, yang dizalimi sudah nanti. Maka yang bisa kami sarankan, hadiahi bapak ibu Anda dengan pahala sedekah.
Silahkan banyak sedekah atas nama orang tua. Semoga ketika pahala ini diterima oleh Allah, nanti bisa dipakai untuk membayar kezaliman yang dipakai di akhirat. Sehingga kita wakaf atas nama orang tua, sedekah atas nama orang tua, maksimalkan ikhlasnya, biar ketika maksimal ikhlas, pahala itu diterima oleh Allah. Amal itu diterima oleh Allah Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan amalan wakaf agar pahala bisa terus mengalir? Apakah ini amalan prioritas? Ini amalan yang tidak ada kaitannya dengan usia. Wakaf bisa dilakukan sebelum tua maupun setelah lanjut usia. Sehingga ketika Bapak Ibu dalam posisi masih sangat produktif, masih punya sumber yang mungkin Anda yakin ini masih sangat mencukupi untuk dipakai tabungan, di posisi ini wakaf yang Anda keluarkan mungkin akan terasa lebih ringan. Berbeda ketika suasana saat kembali ke tanah air, mau mengeluarkan sesuatu, perhitungannya panjang. Tabungan saya tinggal sekian, nyari pekerjaan kayaknya sudah nggak bisa, mau daftar ke sana kemari, melihat usia, siapa yang mau nerima? Akhirnya dia hanya tinggal mantap, mangan tabungan. Nah, dalam posisi itu mungkin ketika dia mau wakaf berat, maka barangkali di sisa atau di usia yang masih produktif Anda bisa gencarkan itu. Sehingga kenapa tadi tidak kita masukkan dalam pembahasan di amalan prioritas ketika usia senja atau di sisa usia, karena yang namanya wakaf itu berlaku untuk semua. Wallahu a'lam. Apakah jika kondisi mayit yang tampak bersih indah ketika dimandikan dan dikafankan berarti mendapatkan ujung yang indah? Enggak jaminan ya. Bahkan orang kafir ketika mau dimakamkan dikasih pakaian apa, Pak? Jas. Kasih jam tangan. Terus apa lagi? Di make up ya. Dia di make up dan seterusnya. Jadi kalau dari sisi penampilan mungkin dia lebih cakep daripada yang muslim. Yang muslim dibungkus kain, nggak kelihatan, dan nilainya tidak ada yang mahal. Semuanya murah. Dimakamkan di dalam tanah, dalam posisi sebagaimana kita saksikan ketika memakamkan jenazah. Baik, maka ini belum bisa kita jadikan sebagai standar. Meninggal di hari Jumat. Nah, kalau seperti ini ada dalilnya ya. Orang yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, maka akan diberi jaminan keamanan dari apa? Dari fitnah kubur. Fitnah kubur maksudnya adalah pertanyaan di alam kubur. Kalau sekarang kami, ini ibu-ibu ya, pertanyaan dari ibu-ibu. Kami istiqomah melakukan sholat berjamaah sama anak-anak perempuan kami sejak masih anak-anak di rumah. Bagaimana kalau mereka nanti sudah pergi, entah karena sekolah atau menikah, berarti terputus, tidak bisa berjamaah lagi. Anda bisa berjamaah dengan tetangga misalnya, sehingga bapaknya berangkat sholat, ibu punya tetangga yang sama-sama suaminya berangkat sholat, janjian, kamu bisa nggak datang ke rumah kita jamaah? Nanti mungkin gantian, kadang sholat di sini, kadang sholat di sebelah, kan tidak terlalu jauh ya, sehingga tidak perlu pakai kendaraan, bahkan tinggal lompat ke sebelah. Kalau ingin tetap menjaga jamaah sholat dengan sesama wanita di dalam rumah, bisa dengan anaknya yang perempuan atau dengan tetangganya. Atau kalau misalnya suaminya mau diajak ngulang sholat, maka nanti suaminya sholat yang kedua
untuk ngimami istrinya. Boleh dihitungkan. Rutin. Silahkan. Mu'adz bin Jabal suami merutinkan sholat jamaah yang kedua itu boleh nggak? Mu'adz bin Jabal melakukan secara rutin. Sehingga kalau itu boleh ya berarti boleh bagi yang lain. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira-kira kenapa sahabat yang terbiasa puasa Daud tadi menyesal di saat tua karena tidak mengambil puasa 3 hari tiap bulan daripada puasa Daud? Bukankah beliau baru berhenti puasa Daud setelah beliau tua atau udzur? Dan beliau tetap dapat pahala karena kebiasaannya masih muda. Baik. Jadi beliau menyesal karena merasa keberatan. Belum sampai pada titik gak mampu melakukan. Maka beliau di usia tua puasa terus. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Nah itu Abdullah bin Amr sudah merasakan keberatan. Maka di saat beliau sudah merasakan kelelahan itulah kemudian beliau teringat pesan Nabi SAW dulu. Andaikan dulu aku mengambil nasihat beliau untuk puasa berapa? 3 hari tiap bulan, tentu akan lebih ringan. Tapi karena beliau ngambil Daud ya sebagai komitmen yang gak boleh putus, terus dilakukan sampai titik terakhir ketika sudah tidak sanggup lagi untuk melakukannya. 3 hari tiap bulan itu tidak harus di Ayyamul Bid. Boleh dipisah-pisah. Satu di tengah, atau satu di depan, satu di tengah, satu di akhir. Boleh juga misalnya Senin, Kamis, Senin. Boleh juga Senin, Kamis, Kamis. Atau boleh Kamis, Kamis, Kamis. Bebas ya. Dan boleh juga ketika Ayyamul Bid. Dan tentang Ayyamul Bid ini hadisnya dari Abu Dzar. Yang penting pokoknya 3 hari tiap bulan. Apakah amalan rutin yang kondisional seperti puasa Senin Kamis tiap winter, musim dingin, termasuk istiqomah? Ini bukan istiqomah ya, spending time. Memanfaatkan waktu, mumpung siangnya pendek. Di sini siang paling pendek berapa jam? Ya? 11 jam. 12. Paling pendek 12 jam. Jam 5 ke jam 5. Jam 5 ke jam 5. Pendek banget Pak Ustaz. Senang kalau dipakai untuk puasa. Baik. Kalau seperti itu dan hanya pas waktu itu saja, ini bukan istiqomah. Karena dia sifatnya hanya memanfaatkan waktu yang mudah. Meskipun ada sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW mengatakan as-saumu fisyita ghanimatun barida. Puasa di musim dingin itu ghanimah seperti harta rampasan perang yang segar. Artinya nggak perlu lelah untuk mendapatkannya. Dan yang dimaksud adalah orang ketika berpuasa di musim dingin dia dapat pahala tanpa harus mengeluarkan effort yang besar. Maka disebut ghanimah. Infak yang lebih besar rutin tiap dapat bonus dan uang tiket. Juga sama ya seperti tadi ya. Masya Allah. Jadi kalau dapat bonus baru infak, kalau enggak infak. Padahal mukmin itu sifatnya gimana? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Mereka berinfak ketika kapan? Saat lapang dan sempit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saran untuk amalan yang paling ringan agar bisa istiqomah sampai akhir hayat. Ini kembali kepada masing-masing orang, sehingga tidak bisa diseragamkan. Karena itu pernah disampaikan oleh Imam Malik bin Anas
rahimahullah, beliau mengatakan, innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq, wa inna minal abdi futiha lahu minas salah wa lam yuftah lahu minas siyam. Sesungguhnya Allah membagi amal kepada para hamba itu sebagaimana Allah bagi rizki. Ada orang yang sumber rizkinya dari dagang, ada orang yang sumber rizkinya jadi karyawan, ada orang yang sumber rizkinya dari tambang, ada yang sumber rizkinya dari A, dari B, dari C. Beragam. Sudah. Mereka para pedagang di Indonesia yang penghasilannya tiap bulan 1 M disuruh pindah ke Qatar, Pak, enggak mau. Kenapa nggak mau? Oh, di sana nyaman loh ini. Tetap nggak mau. Karena bagi dia, saya merasa lebih senang dengan ini. Maka masing-masing orang diberi oleh Allah amal sebagaimana diberi oleh Allah rizki dengan sumber yang berbeda, tapi semua menghasilkan pahala. Lalu kata Imam Malik, ada orang yang dimudahkan sholat tapi dia berat puasa, ada yang dimudahkan puasa tapi berat sholat, ada yang dimudahkan A tapi berat melakukan B, dan demikian seterusnya. Makanya amal para sahabat itu beragam. Ada yang amalannya sholat, ada yang amalannya puasa, ada yang amalannya apa? Kalau Abu Hurairah murajaah. Karena 5.000 hadis lebih yang beliau hafalkan itu dijaga oleh Abu Hurairah tiap malam dengan beliau murajaah. Makanya nggak ringan, Pak. Abu Hurairah orang yang hafalan hadisnya paling banyak, bagus ya, bisa dibanggakan. Nggak kayak gitu, Pak. Itu dijaga itu dengan cara dimurojaah agar tidak hilang. Maka demikian pula para ulama yang menjaga hafalan-hafalan yang mereka punya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.